Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita jumpa lagi untuk video kita yang berikutnya, materi yang selanjutnya, yaitu tentang kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Nah, sebelum kita mulai mata kuliah kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan pembelajaran video ini bisa menambah pengetahuan saudara tentang kekuatan permintaan pasar dan penawaran. Nah, nanti saya harap saudara lebih sedikit konsentrasi karena kita akan banyak membahas tentang kurva permintaan dan penawaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dan kita buka di slide pertama. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan pasar? Pasar itu adalah sekelompok pembeli dan penjual dari barang atau jasa. Jadi kalau saudara mau melihat pasar, yaitu lihat pasar, jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, di situ akan terjadi sebuah transaksi yang mana transaksi itu akan mendatangkan keuntungan atau kerugian. Nah, kerugian itu jika kita membeli barang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, yang mana keuntungan adalah di mana kita bisa membeli atau menjual yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jadi yang menentukan untung dan ruginya itu adalah kedua belah pihak. Tapi secara summary atau secara ringkas, pasar itu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, kalau pasar kompetitif itu di mana terjadi banyak penjual atau pilihannya banyak. Nah, contohnya kalau di Salatiga, itu di lapangan Pancasila itu adalah pasar kompetitif untuk usaha kuliner. Kenapa dikatakan kompetitif? Karena bentuknya pasar persaingan sempurna atau di situ banyak terjadi transaksi jual dan beli. Artinya itu penjualnya banyak, tidak hanya satu. Nah, itu adalah pasar kompetitif. Nah, menguntungkan mana Pak antara pasar yang individual dengan kompetitif? Tentu saja kalau dilihat dari sisi ekonomi, kita lebih memilih pasar kompetitif karena banyak pilihan bagi pembeli untuk menentukan pilihan apakah membeli apa enggak. Jadi kalau kita melihat ada namanya yang jualan satu, terus kita masuk ke tempat food court yang jualan banyak, itu akan enak dilihat atau mendatangkan magnet bagi orang untuk datang, itu yang masuk ke tempat food court atau yang banyak penjualnya. Nah, itu jika kita melihat dari sisi ekonomi. Untuk yang berikutnya, kompetisi sempurna dan tidak sempurna. Apakah yang dimaksud dengan pasar kompetitif sempurna? Barang yang dijual semuanya sama. Tadi saya sampaikan di lapangan Pancasila Salatiga, barang yang dijual semuanya sama. Sama maksudnya gimana? Apakah semuanya menjual soto aja? Enggak. Tapi menjual makanan. Nah, ada di suatu daerah, itu sekumpulan penjual yang menjual sama, yaitu furnitur alat-alat kos. Furnitur barang-barang kos seperti jual meja, kursi. Itu mereka buka di suatu titik jualannya sama. Kemudian pembeli dan penjualnya jumlahnya banyak. Karena apa? Ya karena pilihannya banyak. Kemudian harganya bersifat price taker. Artinya harga yang ditawarkan itu ada titik dasarnya. Yang mana untuk mencapai titik dasarnya itu akan terjadi sebuah tawar-menawar. Kemudian contohnya industri mobil, pasar, buah, dan beras. Nah, industri mobil gimana? Nah, misalkan saudara jalan-jalan ke daerah Semarang atau di daerah kota lain. Itu ada di jalan tertentu
yang mana di jalan tersebut itu core bisnisnya sama. Misalkan di jalan Pandanaran Semarang, sepanjang jalan Pandanaran itu jualannya adalah nggak jauh dari makanan bandeng presto. Kemudian di jalan tertentu lagi itu ada juga yang isinya showroom mobil. Kemudian sepanjang jalan jualannya buah-buahan semua. Nah, itu kenapa? Ya karena mereka ingin membuat suatu koloni sehingga menjadi sebuah magnet untuk orang datang dan memilih, dan pilihannya banyak. Nah, kalau orang datang satu itu rasanya kok jadi malas, tapi kalau yang jualan banyak itu akan memancing. Jadi itu trik psikologi yang memang sudah wajar dari sananya. Kemudian pasar monopoli, yang mana terdapat satu penjual saja. Karena terdapat satu penjual, maka ya kita nggak ada pilihan. Contohnya apa? Ya contohnya misalkan PT KAI. PT KAI itu ya kita kalau nggak mau naik kereta mereka, mau naik kereta siapa? Kemudian kalau zaman dulu itu pasar telepon masih dikuasai oleh Telkom. Tapi ketika telepon seluler masuk, pilihannya banyak. Ketika kita tidak senang dengan satu kartu provider tertentu, kita akan pindah. Tapi kalau zaman dulu, kalau tidak suka dengan Telkom, ya udah, nggak usah langganan telepon. Nah, yang menjadi ciri dari pasar monopoli lagi adalah harganya bersifat price maker. Nah, mereka yang membuat harga. Kita nggak bisa menawar. Nggak ada harga bottom, nggak ada harga top up. Adanya ya mereka yang menentukan. PT KAI menentukan tarif dari Jakarta ke Semarang atau Semarang ke Jakarta itu ya mereka menentukan 500.000, ya udah kita kalau mau naik segitu, nggak ada tawar menawar. Titik terendahnya berapa? Nggak ada. Ya karena mereka yang membuat harga, itu yang namanya pasar monopoli. Nah ini contohnya. Bensin, nah saudara mau milih bensin, di sini nggak ada Shell, di sini nggak ada Petronas. Kalau nggak senang dengan Pertamina ya nggak usah beli bensin, nah, itu contohnya. Kalau di Jakarta nggak senang beli Pertamina ya beli ke Shell, beli ke Petronas. Kemudian apakah yang dimaksud dengan pasar oligopoli? Oligopoli. Jadi hampir sama seperti pasar monopoli, mirip juga dengan pasar persaingan sempurna, tapi ini penjualnya sedikit. Nah, contohnya ya penerbangan, maskapai. Maskapai dulunya juga masih monopoli ketika masih dikuasai oleh Garuda Indonesia. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, banyak maskapai yang berdiri yang kemudian mereka juga bisa menawarkan low price, artinya harga penawaran penerbangannya mereka di angka terendah. Contohnya Lion Air mempunyai gebrakan harga murah dan penerbangan ke seluruh bandara di Indonesia. Tapi keselamatannya bagaimana? Ya wallahu alam. Yang namanya juga pesawat murah gitu. Saudara mau mengharapkan selamat, untuk biaya operasional aja berapa gitu loh. Kalau mau selamat ya bayar ya lah yang harganya mahal. Apa itu? Garuda Indonesia. Nah, itu contohnya. Jadi masih ada pilihan, tapi pilihannya sedikit. Kemudian pasar kompetitif monopolistik. Banyak penjual, kemudian barang sedikit berbeda jenisnya. Contohnya majalah atau koran. Jadi ya saudara tidak cocok dengan koran Suara Merdeka. Tidak apa-apa, masih banyak koran lain. Ada koran Kompas, berbeda jenis dan berbeda dari sudut pandang mengolah berita dan menyampaikan. Kompas menyampaikan berita secara keseluruhan, mendetail dan macam-macam. Suara Merdeka ya masih skala kedaerahan. Dia lebih banyak mengupas tentang daerah Jawa Tengah. Nah, jadi
Berbeda sudut pandang, tetapi masih sedikit ada persamaan. Kemudian ini hukum permintaan. Bisa saudara baca sendiri dulu? Baik, mari kita baca bersama-sama. Jika harga suatu barang turun, nah kita membaca sambil dipahamin ya. Jika harga suatu barang turun, maka barang permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Jadi kalau harganya turun, kalau harga barangnya turun, itu permintaannya akan bertambah. Kalau harga, contohnya iPhone 11 Pro Max turun dari 16 juta menjadi 10 juta misalkan. Yang dulunya orang mau beli itu masih mikir, ketika turun 6 juta, pembelinya akan bertambah karena peminatnya bertambah. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Kalau harga iPhone Pro Max di angka 16 tidak turun, yang biasa kita mendapatkan handphone di angka 6 juta, 5 juta ke bawah, ini ada barang produk baru harganya 16 juta untuk sebuah handphone. Itu akan mengurangi permintaan karena tidak terbeli atau mungkin masuk ke klasifikasi golongan masyarakat tertentu. Nah, itulah fungsi dari itulah pengertian dari hukum permintaan. Nah, ini gambaran lainnya. Jadi yang menentukan naik dan turunnya barang itu dipengaruhi oleh barang lain. Ada substitusinya enggak gitu. Kalau misalkan iPhone Pro Max itu ada substitusinya yaitu dari Samsung Note 20 misalkan, ya mereka akan memilih Samsung. Tapi ada kualifikasi handphone yang setara mereka tapi dengan harga murah. Misalkan dari Vivo misalkan. Di harga 5 juta, kemudian prosesornya sama, ya mungkin substitusinya adalah barang tersebut. Kemudian dipengaruhi oleh pendapat masyarakat. Viral di mana-mana. Di mana-mana orang menggunakan iPhone Pro Max. Kalau belum Pro Max, maka belum masuk ke golongan tertentu. Nah, karena pendapat masyarakat inilah yang membuat harga menjadi naik dan menjadi eksklusif. Kemudian selera konsumen. Nah, selera konsumen ini kan ditentukan di manakah produk itu diluncurkan. Kalau produk itu diluncurkan di kalangan masyarakat Asia, yang mana ketika suatu barang menjadi viral, maka ya harganya akan berubah. Kemudian jumlah penduduk, yaitu kepadatan penduduk yang mempengaruhi oleh tingkat pembeliannya mereka. Kemudian ramalan di masa yang akan datang, maksudnya gini, iPhone Pro Max itu adalah misalkan diramalkan adalah produk tercanggih untuk di masanya. Tapi harga Pro Max 11 akan turun ketika dari era Jaya Phone meluncurkan 12 Pro Max iPhone, maka karena ada ramalan munculkan iPhone 12 Pro Max, maka harga iPhone 11 Pro Max diramalkan akan melonjak turun. Nah, itu adalah yang mempengaruhi oleh jumlah penawaran. Nah, jadi forecasting atau ramalan sentimen pasar itu juga mempengaruhi harga pasar. Itu contohnya. Promosi ya iya. Gembar-gembor di mana-mana oleh endorse. Kemudian influencer mempengaruhi hype suatu barang, yaitu akan menentukan kualitas barang. Jadi kita
ngomongnya singkat ya. Memang karena kendala kelas online, saya juga berpikir saudara akan jenuh mendengarkan saya dari video ini. Mungkin ada yang terkendala oleh sinyal dan kuota, jadi saya ngomongnya cepat. Saya harap saudara paham. Kalau tidak paham nanti bisa diulang-ulang kembali. Nah, ini yang tadi kita skip aja. Kemudian ini schedule permintaan barang. Ini anggap saja harga barang X itu harganya 6. Jumlah yang diminta 4. Nah, ini saudara baca dulu nih. Harganya 6. Harga barang X itu ada 6, 5, 4. Itu 6, 5, 4 itu anggaplah suatu tipenya. Tipe 6, harga barang X tipe 6 yang diminta 4. Nah, ini jumlah permintaannya. Nah, saudara pahami dulu di sini. Kalau sudah, kita buka slide selanjutnya. Kurvanya begini nih, kurvanya. X kan tadi. X 4, 5, 6. Yang minta tadi berapa? Nah, kita lihat di sini. Mulai kelihatan, pelan-pelan. Nah, tadi harga PX. PX itu kan price X. Harga tipe barang price X itu kita masuk di, saya ambil spidol dulu sebentar. Kita katakanlah masuk ke titik A. Berapa peminatnya? 4. Nah, berarti titiknya ada di sini. Nah, kalau kita lihat dari bentuk kurvanya, ini menurun. Kebablasan. Ya kan? Semakin turun jenis tipe barangnya, itu kurvanya menurun. Nah, tapi kita ngelihatnya bukan dari sisi gambar kurva turunnya, tapi kita dilihat dari jumlah kenaikan harga barang diikuti dengan jumlah peminatnya. Nah, coba kita lihat dari barang tipe X yang harganya 1. Ketika harganya 1, itu peminatnya ada di titik F. Yang mana F adalah titik 10. Ya enggak? Jadi kita bisa menyimpulkan bukan dari atas ke bawah, tapi kita menyimpulkannya semakin murah harganya, ya, X harganya 1, itu peminatnya makin banyak. Jadi kurva permintaan akan banyak seiring dengan harganya itu turun. Nah, jadi gitu gambarannya ya. Ini kurvanya diperhatikan lagi. Kenapa begitu? Ya iyalah. Coba saudara ketika di sebuah toko ada grosir dan kemudian cuci gudang. Kira-kira tempat cuci gudang tersebut itu ramai dikunjungi orang nggak? Yang biasanya kita ngelihat itu ramai, sepi, harganya 300.000 untuk satu baju, tapi ini menjadi 70%, ya pasti akan habis dan dikerubutin oleh orang. Nah, itu sudah wajar. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ini fungsi permintaan. Nah, merupakan keterkaitan secara matematis antara variabel yang dipengaruhi dan mempengaruhi. Nah, fungsi permintaan sederhana ini rumusnya ini. Kita Q dx sama dengan F dalam kurung Px. Nah, jadi fungsi permintaannya itu ini, di mana Q dx jumlah barang yang diminta. Nah, ya kan? Jadi jumlah barang yang diminta. Kemudian Px harga barangnya. Nah, kita lihat dalam grafik. Nah, ini contohnya. Ini saudara perhatikan dulu, dilihat dulu, baru nanti lihat kurvanya. Px apa tadi? Ayo.
harganya. Kemudian QDX adalah jumlah barang yang diminta. Misalkan, nih rumusnya di sini nih. QDX, wah spidolnya nggak nyala. QDX sama dengan 10 minus 2PX. Seperti apa itu maksudnya? Jadi jumlah barang yang diminta sama dengan 10 dikurangi 2PX. Artinya dikurangi harganya. Seperti apa, Pak? Mari kita lihat grafiknya. Ingat-ingat ya. Harga barang 0, PX 0. Nih. Kemudian permintaannya ada 10. Ya. Ingat-ingat ya. Nanti biar grafiknya saudara paham. Ketika harganya 5, PX-nya 5, jumlah permintaan tidak ada. 0. Lah ini kenapa harganya 0 yang minta ada 10, Pak? Nah ini gampangnya gini. Ini pada saat ada launching produk. Ketika launching produk, yang waiting list ini sudah ada 10. Barangnya belum ada, harganya masih 0, dan itu masih harga promosi, yang waiting list ada 10. Masuk akal nggak? Masuk akal, karena harganya murah. Nah, ketika masa promosi habis, maka harganya melambung, dan permintaannya 0. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini sama seperti tadi. Bisa dibaca sendiri ya. Masih sama. Jadi ini pengecualian terhadap hukum permintaan. Yang pertama, kasus given untuk barang inferior. Maksudnya begini. Jadi barang inferior itu adalah barang yang ketika pendapatan masyarakatnya itu menurun, maka permintaannya akan naik. Contohnya, ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, tingkat permintaan barang tinggi, itu contohnya adalah barang sandal jepit misalkan. Sandal jepit harganya berapa? Rp5.000. Nah, orang ketika pendapatannya turun, maka sandal jepit akan laris manis di pasaran. Nah, ini yang pengecualian terhadap permintaan, kasus given. Given itu ya udah nasib gitu loh. Sudah menjadi yang melekat dari barang inferior. Jadi kalau pendapatan masyarakat turun itu, contohnya ketika masa pandemi seperti sekarang ini, orang lebih mementingkan saving money atau yang penting makan, tidak mementingkan masalah gaya. Jadi ketika alas kakinya rusak, ya udah belinya yang given aja, yang sudah sesuai dengan ya yang ada itu ya udah itu, yaitu sandal jepit sesuai untuk khusus barang inferior. Kemudian spekulasi, yaitu tebak-tebakan. Corona ini masih spekulasi, jadi permintaannya juga tidak bisa kita harapkan. Kapan selesainya ini? Nah, jadi masih spekulasi, jadi ya harga barang semuanya diskon semuanya. Biar apa? Supaya permintaan pembelian menjadi naik. Nah, biasanya year end sale begini harganya menjadi turun. Nah, nanti karena corona makin turun lagi. Supaya apa? Supaya barang cepat habis di gudang persediaan dan permintaan menjadi naik kembali. Kemudian kasus barang prestis. Ya khusus untuk barang-barang mewah, untuk arloji, Rolex misalkan, yaitu permintaannya itu tidak bisa kita ramalkan. Untuk pembelian jam seharga 100 juta, 200 juta, tidak semua orang mau membeli. Nah, jadi ini kita kecualikan. Kemudian kasus palsu. Nah, misalkan waktu itu ada flu burung. Nah, ketika terjadi flu burung, mungkin itu sebuah isu,
Nah, maka permintaan terhadap ayam menjadi merosot, tidak ada pembelian. Kemudian pergerakan sepanjang kurva permintaan. Nah, ini kurvanya ya. Nah, saudara perhatikan dan ingat-ingat yang tadi saya sampaikan. Ingat nggak? Tadi saya berkata apa? PX adalah harganya. Jadi, menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya permintaan terhadap suatu barang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Nah, ini contohnya. Ketika PX harganya 5, kita anggap di titik A, permintaannya berapa? 60. Semakin turun harganya, yaitu di titik C, maka permintaan dari barang seharga 1 ini adalah 140. Semakin turun, maka semakin naik peminatnya. Pergeseran kurva permintaan. Jadi di sini menunjukkan adanya perubahan permintaan terhadap suatu barang yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor di luar harga barang itu sendiri. Misalkan terjadi masalah coronavirus sekarang. Nah, ini perpotongannya di sini nih. Anggaplah ini titik A1 dan ini titik A dan A1. Titik A seharga barang 5 itu dia peminatnya 20. Kemudian titik A1 ini, nah ini di perpotongan yang harga sama, peminatnya 60. Nah, ini kenapa? Nah, contohnya kita ngambil contoh kuliner aja. Mungkin di titik A ini faktor di luarnya itu belum ada karena masih jualan makanannya belum pakai promosi. Misalkan jual makanan roti goreng atau odading. Nah, ini belum pakai promosi nih dengan harga yang sama. Nah, tapi karena dipromosin oleh siapa itu? Si Ade Londok misalkan. Nah, ini harganya yang sama, permintaannya melonjak tajam jadi 60. Nah, ini faktor di luar harga barang itu apa? Promosi. Nah, jadi permintaannya itu bisa melonjak dengan harga yang sama karena faktor di luarnya, yaitu promosi. Sama dengan titik B, harga yang sama di perpotongan DX1 atau B1 ini, permintaannya naik menjadi 100 dari yang sebelumnya 60. Nah, itu faktor permintaan dipengaruhi oleh harga barang. Tapi harga barang bukan harganya aja, tapi faktor di luarnya. Gitu ya. Baik, ini kita sudah masuk ke slide 16. Hukum penawaran. Nah, ini kita baca sedikit. Apabila harga suatu barang-barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Loh, kenapa? Gitu. Ini kita melihatnya dari sisi penjual, penawaran. Nah, kalau harga barangnya meningkat, di pasaran meningkat, maka artinya apa? Kalau harganya meningkat itu bukan berarti harganya mahal gitu loh ya. Ya bisa dikatakan mahal. Artinya penawarannya meningkat. Nah, maka jumlah barang yang ditawarkan juga harus banyak. Karena apa? Karena permintaannya tinggi. Karena permintaannya tinggi, maka stok barang yang kita tawarkan, kita jual harus bertambah. Nah, ini kita melihatnya dari sisi penjual. Kalau dari sisi pembeli, nah, ketika terjadi kenaikan harga, maka permintaan akan menurun gitu.
Ini kalau di kelas kita bisa interaktif sebenarnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena corona, jadi mohon maaf kepada saudara yang memang kurang bisa memahami, ya inilah keterbatasan dari online, tapi ya sudah kita terima saja. Ya saya harap saudara paham dan fungsi dari video ini saudara bisa mengulang-ulang ketika saudara tidak paham. Nah, ini schedule penawaran barang X. Misalkan gini nih. Ini kita dilihat dari sisi penjual ya, yang menawarkan. Harga barang X 6. Harganya 6, jumlah yang ditawarkan 8. Artinya stoknya ada 8. Kemudian harga barang X yang ditawarkan ada 7. Nah, kita lihat grafiknya. Schedule penawaran. Jadi ini merupakan tabulasi angka yang menunjukkan jumlah barang, jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Sifat perkaitan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah searah. Nah, ini kurvanya. Ntar, kok nggak muncul? Nah, tunggu sampai dia selesai gambar. Nih, contohnya nih. Untuk harga 6, yang ditawarkan ada 8. Harga 5, yang ditawarkan ada 7. Nah, ini yang penawarannya. Kita baca ini di sini nih. Jika harga barang X naik, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan bertambah. Jadi kalau harganya ini naik, maka barangnya juga akan bertambah. Harganya 6, maka yang ditawarkan akan naik. Jika harganya 5 ya 7. Karena harganya naik, makanya penawarannya akan naik. Ya ini effort. Jadi gimana ya cara memahaminya ya? Kalau saudara itu menjual barang, ketika harga pasarannya itu naik, ya seharusnya effort yang saudara keluarkan untuk bisa menjual barang itu kan akan bertambah. Karena saudara dari sisi penjual. Nah, kalau saudara dari sisi pembeli, ya pasti saudara akan membeli barang yang murah. Tapi kalau dari sisi penjual, ketika barang yang dia sampaikan itu adalah produk yang benar-benar bagus, maka effort, promosi, dan sebagainya, jumlah stok, itu juga harus ditambah. Supaya apa? Supaya produknya diterima oleh pasar atau laku. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nah, semakin tinggi harganya, maka penawarannya pun juga harus bertambah. Artinya penawaran itu bukan menambah jumlah stok, tapi penawaran effortnya. Bukan effortless, tetapi effort lebih bagaimana cara dia bisa menjual, bisa menambah sumber daya, bisa menambah marketing promosi, juga bisa menambah dari jumlah stoknya. Jumlah stoknya itu maksudnya ya ketersediaan barang, jangan sampai ketika orang mencari kita nggak punya. Oh, kita sudah susah payah promosi, ke orang mencari barang nggak ada, ya itulah. Itu fungsi dari hukum penawaran. Fungsi penawaran apa? Gitu. Pada dasarnya menunjukkan keterkaitan matematis antara harga barang dan jumlah yang ditawarkan. Jadi bentuk fungsi penawaran sederhananya itu rumusnya begini ini. Ini tidak akan saya keluarkan di ujian karena kalau hitung-hitungan secara jarak jauh, kasihan saudara, nanti malah bingung di tengah jalan. Saya mau menjelaskan juga harus jarak jauh, jadi susah. Jadi cukup saudara baca aja logisnya seperti tadi. Jadi
Kalau kita melihat penawaran ya kita jangan melihat dari sisi pembeli, tapi melihat dari sisi penjual. Saudara diposisikan sebagai penjual. Nah, ini rumus. Sampai di sini kira-kira ada yang bingung? Jadi kalau bingung saya mohon maaf, karena ini memang banyak kurva dan pemahamannya juga perlu ekstra. Jadi saya buatkan video ya harapannya saudara paham. Jadi kalau memang materi yang mudah, saya berikan materi PowerPoint aja atau mungkin PDF. Jadi saudara bisa baca sendiri. Nah, ini kita membahas tentang fungsi penawaran barang X lagi. Ini price X. PX itu apa tadi? Harganya. QSX ini adalah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita lihat lagi nih kurvanya. Pergerakan sepanjang kurva penawaran. Menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya penawaran terhadap suatu barang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Nah, kenapa? Nah, contohnya gini. Ya, saya mencontohkan tadi kan tentang harga barang iPhone 11 Pro Max. Bertambah atau berkurangnya penawaran iPhone Pro Max itu tergantung harga barang ini. Kalau harga barangnya turun, ya pasti akan turun pula. Nah, ini contohnya. Kita melihat dari titik A dulu aja deh. Pada titik A, itu harganya 3, sementara permintaannya ada 60. Nah, ketika penawarannya di angka 1, justru permintaannya turun. Loh, aneh ya. Jadi ketika harganya turun, malah permintaannya turun. Contohnya begini nih, kita melihatnya bukan dari sisi kenapa turun gini. Kita ambil contohnya yang paling gampang aja ya. Saya tidak hafal kalau ponsel Android. Kita ambil contoh yang iPhone aja. Untuk iPhone generasi 5 dan 6, ketika harganya turun, permintaannya akan turun. Kenapa? Karena tidak update. Karena sudah prosesornya udah ketinggalan zaman. Nah, jadi itulah kenapa. Jadi harganya turun itu bukan berarti langsung kita akan membeli. Tetapi turunnya kenapa? Ya karena memang kualitas barangnya turun. Pengecualian untuk barang inferior tadi yang salah jepit. Nah, pengecualian juga untuk barang kualitas pakaian misalkan. Tapi pakaian pun ketika harganya turun, terutama untuk perempuan, kalau itu bajunya yang sudah tidak update atau jadul, ya orang ya pasti tidak serta-merta mau membeli. Karena apa? Kualitasnya pasti juga udah turun. Nah, nanti kalau pakai baju itu, dikatakan, oh kamu kok jadul banget gitu. Nah, nggak mau kan? Nah, tapi ketika harganya dari produk A itu naik ke angka 5, permintaan penawarannya menjadi naik. Kenapa? Contohnya, ketika drama Korea, harga outfit tertentu untuk yang mirip salah satu artis itu harganya naik. Ketika harganya naik, seharusnya permintaan akan turun kan? Kalau kita dari sisi permintaan, tapi kita melihat dari sisi penawaran penjualan. Nah, dengan harganya naik, promosi naik, maka penawarannya yang akan saya keluarkan 100. Karena apa? Karena saya optimis bahwa barang yang saya sampaikan itu akan laris di pasaran. Nah, contohnya tadi. Nah, nanti barang itu akan turun juga grafiknya ke bawah. Karena apa? Karena saya sudah ada titik misalkan di sini D. Ketika titik D saya munculkan, maka titik B ini akan turun. Karena apa? Karena sudah tidak update. Nah, gitu ya gambarannya ya. Semoga saudara paham ya.
Kalau tidak paham ya nanti saudara silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya jawab, tapi tidak on time, tapi yang jelas tetap saya jawab. Nah, ini pergeseran kurva penawaran. Menunjukkan adanya perubahan terhadap suatu barang yang disebabkan oleh perubahan faktor di luar harga barang itu sendiri. Contohnya apa? Ya ini saya mencontohkannya ya seperti tadi, mode. Mode di mana ketika modenya itu berubah, maka harga barang itu akan turun. Nah, ya ini sama sih sebenarnya. Cuman ini kita perjelas lagi. Jadi fungsinya sama ya, daripada saya jelaskan tambah bingung ya. Tapi intinya harga barang itu akan turun dan naik karena faktor di luar. Di luar apa? Misalkan ketika sudah tidak update. Harganya berubah nih. Dari harga titik harganya sama, kemudian damage-nya itu berbeda, yang dari titik A itu 60 permintaannya, kemudian titik B permintaannya itu 100, ya karena promosi, kemudian update dari modenya berubah. Nah, jadi damage-nya juga berubah gitu. Kenapa? Dan ya sama dengan permintaan gitu kan. Ketika harga sama kemudian dari penawaran kita effortnya lebih, ya pasti akan menambah jumlah penawaran atau jumlah permintaan barang tadi. Nah, jadi 100 ini adalah jumlah permintaannya. Ya, sabar ya, sebentar lagi selesai, satu slide lagi selesai. Saudara bisa tenang. Ini bisa dibaca sendiri, gampang ini. Equilibrium pasar terjadi apabila pada suatu tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi adalah titik impas ketika harga yang ditawarkan, yang diminta, kemudian ditawarkan jumlahnya sama. Nah, ini kondisi equilibrium pasar. Nah, ini adalah slide terakhir, saudara. Ya, ini adalah grafik dari equilibrium pasar tadi. Jadi, perpotongan di sini ini yang di perpotongan di sini. Nah, ini adalah titik pertemuan ketika jumlah harga yang ditawarkan dan jumlah permintaannya itu sama. Impas, artinya barang sold out. Ya, ngerti ya, gampang ya. Impasnya apa? Ya sold out. Jumlah yang ditawarkan dan jumlah permintaan sama. Artinya habis di pasaran. Nah, itu adalah titik equilibrium pasar. Titik impasnya ada di situ tuh. Nah, ini grafiknya. Baik, sampai segini dulu. Semoga bisa dipahami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih atas kesediaan saudara melihat sampai di menit ke sini, ke 42 ini kurang lebih. Semoga bermanfaat dan semoga saudara bisa menerima ilmu ini dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.